Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali bersama saya Maulida Putri Rizkiah dengan NIM 20410104024. Di sini saya akan membahas tentang literatur review. Nah, dalam pembahasan kali ini, apa sih yang akan kita bahas? Yang pertama adalah definisi. Apa yang dimaksud dengan literatur review? Yang kedua, isi literatur review. Apa isi dari literatur review tersebut? Yang ketiga adalah apa saja manfaat dan kegunaan dari literatur review. Yang keempat, bagaimana tahapan-tahapan melakukan literatur review? Dan yang kelima adalah apa perbedaan antara literatur review dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif? Yang pertama, apa itu literatur review? Nah, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara menemukan masalah. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan sebagai peneliti? Jawabannya adalah mencoba untuk menjelaskan masalah dengan teori yang relevan. Yang pertama yaitu pengertian secara bahasa dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah kata literatur yang artinya bahan bacaan yang digunakan dalam berbagai aktivitas intelektual maupun rekreasi. Jadi di sini semua bahan bacaan seperti buku, novel, dan lain-lain itu adalah sebuah literatur. Namun perbedaannya itu adalah tujuan bahan bacaan tersebut digunakan untuk apa? Apakah intelektual atau rekreasi? Jika intelektual itu berarti memberikan pengetahuan kepada pembaca, sedangkan rekreasi yaitu memberikan penghiburan kepada pembaca. Kata selanjutnya yaitu review yang dapat kita padankan dengan tinjauan. Artinya adalah meninjau pandangan ataupun pendapat yang dapat kita dapatkan sesudah menyelidiki atau mempelajari sesuatu. Dari sini literatur review bisa kita simpulkan sebagai pendapat atau pandangan seseorang setelah melakukan peninjauan analisis terhadap bacaan yang digunakan dalam aktivitas intelektual. Yang kedua adalah definisi secara istilah. Menurut Creswell, ringkasan tertulis dari berbagai sumber berisi uraian informasi masa lalu yang relevan dengan masalah. Yang kedua adalah menurut Cooper, Marshall, Rosman, dan Miller, literatur review adalah sebuah tahapan dengan tujuan menginformasikan pembaca tentang penelitian sebelumnya, menghubungkan dan mengisi celah penelitian sebelumnya, serta menyediakan kerangka kerja dan tolak ukur urgensi penelitian dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa literatur review adalah ringkasan yang dibuat setelah mengkaji berbagai sumber yang relevan dengan topik yang diteliti untuk mendapat kerangka kerja dan urgensi topik yang diteliti. Pembahasan yang kedua yaitu apa sih isi dari literatur review, apa saja yang harus kita tulis di dalamnya. Nah,
Isi dari literatur review yaitu berisi tentang argumentasi berupa penalaran yang logis dan sistematis yang disesuaikan dengan sifat penelitian, yaitu ketika kita berbicara tentang kual, maka penelitian dilakukan secara induktif atau dari khusus ke umum. Dan argumen-argumen yang telah kita punya itu ditulis secara bahasa kita sendiri, tidak boleh menggunakan bahasa orang lain dalam mengisi tinjauan pustaka. Isi dari literatur review terdiri atas tinjauan pustaka yang meliputi menelusuri hasil kajian terdahulu, dan yang kedua adalah landasan teori, yaitu menyusun teori yang dipakai untuk meneliti. Tapi kebanyakan orang menganggap jadi kenapa kok ada dua? Jadi banyak yang menganggap bahwa tinjauan pustaka ini hanya menelusuri saja dan landasan teori ini menyusun teori saja. Tapi ada yang berpendapat bahwa literatur review itu memuat keduanya. Nah, sudah jelas di dalam isi literatur review berisi tentang teori. Jadi, kita sebagai peneliti harus mengetahui teori itu apa sih, agar bisa membedakannya dengan pernyataan-pernyataan yang lain. Jadi, teori itu adalah generalisasi atau sekumpulan generalisasi yang digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik yang berasal dari pemikiran dan pengalaman yang terbukti empiris. Pembahasan yang ketiga yaitu apa manfaat dan kegunaan literatur review. Fungsi atau kegunaan menurut Punaji Satyasari dan Zubaidah yaitu membatasi kajian. Ketika kita membaca atau membuat literatur review, maka kita akan mengetahui sejauh mana sih kita membahasnya. Pasti kita akan memilih yang penting-penting saja ketimbang pembahasan yang tidak penting. Yang kedua adalah membantu menempatkan masalah. Artinya ketika kita melakukan literatur review, kita bisa melihat celah-celah yang ada di literatur review tersebut. Mana yang belum diteliti, mana yang sudah diteliti. Nah, mana yang belum diteliti itu bisa menjadikan kita menemukan masalah yang perlu dipecahkan. Yang ketiga adalah menghindari duplikasi, artinya menghindari adanya kesamaan secara tidak sengaja. Berbeda dengan plagiasi, jika plagiasi itu sengaja, maka duplikasi itu tidak sengaja. Yang keempat adalah mengaitkan teori dan realita yang ada. Jadi ketika kita melakukan literatur review, kita akan mengetahui seharusnya bagaimana sih yang benar dalam melakukan ini. Ternyata di dalam masyarakat berbeda sekali dari teori yang telah diungkapkan dalam literatur review tersebut. Selanjutnya yaitu memahami struktur isi. Melalui mengkaji literatur, kita mengetahui bahwa penyusunan penelitian bentuknya seperti ini gitu. Jadi isinya seperti apa? Nah, itu bisa kita lihat dari penelitian sebelumnya.
Selanjutnya adalah mengetahui sejarah atau latar belakang dari masalah secara teoritis. Nah, kalau kita pergi ke suatu tempat, nah di situ ada masalah. Nah, di situ kita bisa melihat dari penelitian sebelumnya apakah ada teori-teori yang menjelaskan kenapa kok terjadi masalah tersebut, bagaimana memecahkan masalah tersebut, seperti itu. Selanjutnya adalah memberi kerangka prosedur. Seperti memahami struktur isi, kita juga bisa melihat milik orang lain seperti apa sih prosedur yang mereka lakukan, metode penelitian yang mereka lakukan, maka kita bisa lihat dari pengalaman peneliti sebelumnya. Selanjutnya adalah mengetahui manfaat penelitian. Artinya, apakah penelitian yang saya lakukan itu bermanfaat? Nah, itu bisa kita lihat di literatur review. Apakah bermanfaat bagi kalangan yang luas atau kalangan tertentu saja? Seperti itu. Selanjutnya adalah memberikan argumen alasan pemilihan topik. Dalam mengkaji literatur review, kita pasti tahu bahwa penelitian ini sebenarnya itu penting nggak sih? Apakah kita harus menelitinya? Seperti itu. Nah, itu bisa dijadikan argumen mengapa kita memilih topik tersebut. Karena kita memilih topik tersebut berdasarkan yang menurut kita itu penting. Nah, itu bisa menjadi argumen mengapa kita memilih topik tersebut. Selanjutnya adalah manfaat dari literatur review. Yang pertama, memperdalam pengetahuan peneliti. Yang kedua, mengembangkan kerangka teori. Yang ketiga, menyamakan kedudukan peneliti bersama peneliti lainnya. Artinya, ketika kita membaca literatur review, maka kita akan mengetahui bagaimana peneliti ini berpikir dan bagaimana peneliti yang sana berpikir. Nah, kita bisa tahu dan juga bisa mengerti bagaimana mereka melakukan penelitian tersebut, sehingga kita dapat melakukan hal yang sama seperti peneliti yang lainnya. Yang selanjutnya adalah menunjukkan manfaat dan kontribusinya dalam memecahkan masalah. Pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana sih tahapan melakukan literatur review. Jadi, langkah pertama yaitu mengidentifikasi kata kunci yang akan kita teliti untuk mencari literatur agar mudah mencari literatur tersebut. Yang langkah kedua yaitu mencari sumber yang sesuai dengan kata kunci. Mencari sumber ini bisa dari perpustakaan, di digital library, internet, dan lain-lain sesuai kata kunci yang telah kita identifikasi sebelumnya. Yang ketiga adalah memilah dan memilih sumber yang akan dijadikan tinjauan pustaka. Karena di langkah kedua kita harus mencari sebanyak-banyaknya tentang sumber yang akan kita jadikan pedoman atau jadikan acuan. Menurut Creswell sendiri, setidaknya ada 30-40
literatur yang berkaitan dengan kata kunci yang telah kita identifikasi. Nah, dari situ kita harus memilah dan memilih sumber yang akan dijadikan tinjauan pustaka berdasarkan yang relevan mana dan bisa dipilih dengan yang lebih muktahir dan lebih efisien juga relevan gitu. Nah, yang langkah keempat adalah membuat peta literatur, artinya membuat skema teori-teori yang akan kita tulis. Nah, misal teori ini, teori pertama itu ditaruh di atas. Nah, itu ada cabangnya. Teori kedua, teori ketiga, dan teori keempat. Seperti itu. Langkah kelima adalah membuat ringkasan yang berdasarkan skema tadi. Yang keenam adalah setelah kita membuat ringkasan-ringkasan, maka kita menyusun tinjauan secara sistematis berdasarkan konsep yang penting yang sesuai dengan peta literatur yang telah kita buat tadi. Jadi ringkasan tersebut disusun berdasarkan peta literatur yang tadi kita telah buat. Pembahasan selanjutnya yaitu apa saja perbedaan literatur review kuantitatif dan kualitatif. Jadi perbedaan kuan dan kual adalah yang pertama, jumlah referensi awal studi. Kuantitatif memiliki jumlah referensi awal studi yang banyak, sedangkan kualitatif itu lebih sedikit. Kenapa? Karena kuantitatif itu menjadikan teori sebagai sebuah acuan dari awal sehingga tidak bisa diubah. Sedangkan kualitatif sedikit karena data dari hasil empiris atau data yang dari partisipan adalah data yang utama daripada teori yang telah dikemukakan oleh para ahli. Karena bersifat apa yang ada di lapangan, jadi teori yang dibahas di kualitatif akan bisa tergeser atau berkembang sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan di lapangan. Yang kedua adalah penggunaan referensi di awal studi. Penggunaan referensi di awal studi di kuantitatif sebagai pemandu pembuatan rumusan masalah dan hipotesis dan menjelaskan tujuan penelitian. Yang penggunaan referensi di awal studi pada kualitatif hanya menjelaskan tujuan penelitian atau menegaskan betapa pentingnya penelitian yang akan kita lakukan. Yang terakhir adalah penggunaan referensi di akhir studi. Pada penelitian kuantitatif, literatur review digunakan dasar untuk membuat hipotesis, sedangkan ketika di penelitian kualitatif, penggunaan referensi di akhir studi itu digunakan untuk mendukung atau mengembangkan penemuan. Jadi dibandingkan antara teori dan kenyataan. Jika teori mendukung sebuah kenyataan, maka akan dikembangkan. Sedangkan kalau misal berbeda, bisa dikembangkan atau digantikan dengan teori yang lebih baru, yang teori berdasarkan yang telah kita lakukan di lapangan tersebut.
Ini adalah akhir dari penelitian presentasi kita. Di sini saya memiliki sebuah quote yang berasal dari detektif Conan atau Shinichi Kudo yang mengatakan bahwa do not be tricked by what you see now. Sometimes the most unimaginable thing is the truth. Artinya, jangan percaya terhadap apa yang kamu lihat sekarang. Kadang-kadang, hal yang mustahil adalah sebuah kebenaran. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan ataupun materi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.